pelajari. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, keutamaan ilmu. Yang ketiga, niat belajar. Dan yang keempat, hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai pelajar. Nah, kita tentang tata cara mencari ilmu itu sumbernya dari kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab tentang apa Ta'limul Muta'alim ini? Kitab ini menceritakan tentang tata cara dan adab mencari ilmu. Kitab ini karya Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi atau yang sering dikenal dengan Syekh Al-Zarnuji. Langsung saja kita bahas ke bagian yang kewajiban belajar. Kewajiban belajar ini sudah dikatakan dalam hadis Nabi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Di sini digarisbawahi bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, kita harus melakukannya. Jika tidak, berarti kita berdosa. Namun, ilmu yang seperti apa yang wajib itu? Di sini Syekh Al-Zarnuji atau pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini membagi-bagi ilmu itu ada yang wajib ain atau fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada juga yang jawaz atau boleh. Ilmu yang fardu ain itu ilmu yang seperti apa? Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Jadi tiap orang harus memiliki ilmu ini. Kalau fardu kifayah, wajibnya itu bagi satu orang dalam satu kampung. Jadi ketika dalam satu kampung itu ada satu orang yang memiliki ilmu itu, maka gugurlah kewajiban bagi semuanya. Lalu yang ketiga jawaz atau boleh belajar ilmu ini ataupun tidak. Contohnya apa? Yang wajib ain, yang wajib bagi setiap orang. Contohnya yaitu ilmu untuk wudhu, lalu ilmu untuk sholat, lalu ilmu untuk puasa. Kenapa bisa menjadi wajib menuntut ilmunya? Karena sholat hukumnya wajib. Jika seseorang tidak bisa sholat atau tidak melakukan sholat kan dosa. Makanya menuntut ilmunya pun hukumnya menjadi wajib bagi tiap orang. Lalu yang kedua contoh yang fardu kifayah yaitu contoh ilmu untuk mengurusi jenazah. Kenapa fardu kifayah? Karena ketika dalam satu kampung ada seseorang yang bisa mengurusi jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi muslim-muslim yang lainnya. Jadi yang wajibnya itu hanya satu orang minimal, paling sedikit satu orang dalam kampung tersebut, tidak harus semuanya bisa seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu jawaz atau boleh kita pelajari atau tidak juga tidak apa-apa. Contohnya apa? Mempelajari ilmu kedokteran, misalkan, atau mempelajari ilmu sains. Namun tetap meskipun hukumnya tidak wajib, tapi ketika kita niatkan mempelajari ilmu ini, misalkan mempelajari ilmu kedokteran untuk menolong orang yang sakit, kita niatnya seperti itu, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang besar. Bahasan kita yang kedua yaitu tentang keutamaan ilmu. Apa saja keutamaan ilmu? Yang pertama, ilmu menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Kenapa bisa bilang seperti itu? Nabi Adam pun, kenapa para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam itu tinggi ilmunya, memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan para malaikat dan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga manusia lebih tinggi derajatnya apabila ia berilmu. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya seperti hewan. Makanya kita harus memiliki ilmu agar kita berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu yang kedua, keutamaan ilmu itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa,
sehingga memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Misalkan, cara untuk bertakwa itu dengan apa? Misalkan kan dengan sholat, dengan berpuasa, kemudian dengan bersedekah. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti kita tidak melakukan sholat, tidak berpuasa, seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita akan melakukan sholat, akan melakukan puasa. Setelah tahu keutamaannya, maka kita lebih semangat lagi untuk melakukan sholat, sedekah. Nah, dengan ilmu itu akan menjadikan kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Paham ya anak-anak? Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu meninggikan derajatnya kepada orang yang berilmu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berilmu sehingga ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, lalu pembahasannya tentang niat. Niat itu apa sih? Niat itu iktikad atau keinginan dalam hati seseorang sebelum ia melakukan sesuatu. Kenapa niat ini penting? Menurut Syekh Al-Jarnuji atau pengarang kitab ini, dia mengambil dalam sebuah hadis Nabi, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niatnya. Maksudnya bagaimana tergantung pada niatnya? Jadi, misalkan kita melakukan sholat, melakukan kegiatan akhirat berarti ya sholat itu. Tapi kalau niat kita hanya untuk mendapatkan pujian orang tua atau pujian guru, maka sia-sialah pekerjaan kita itu karena niatnya tidak benar, karena niatnya bukan karena Allah. Maka kita tidak akan mendapatkan pahala Allah atau balasan dari Allah. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan pekerjaan dunia, misalkan seperti yang Ibu contohkan tadi, kita bekerja sebagai seorang dokter misalkan. Kita niatkan untuk membantu orang yang sakit, agar orang yang sakit tersebut bisa beribadah kepada Allah misalkan. Bisa beribadah lagi kepada Allah, sembuh dari sakitnya. Nah, insya Allah hal tersebut bisa membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat. Jadi, niat itu sangat-sangat penting dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Lalu di sini, niat dalam belajar. Seperti apa niat dalam belajar itu? Syekh Al-Jarnuji atau pengarang kitab ini mengatakan ada beberapa niat untuk belajar. Yang pertama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu apa? Ridho itu kesenangan. Allah menyukai kita seperti itu. Jadi kita niatkan ketika kita belajar, kita mencari agar Allah itu mencintai kita, agar kita memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah, seperti itu. Lalu, yang kedua, agar menghilangkan kebodohan dari diri kita dan diri orang lain. Nah, ketika kita menerima ilmu yang tadinya kita misalkan kita bayi, tidak tahu apa-apa, kan bodoh berarti dalam kata lainnya. Nah, sehingga sedikit demi sedikit ketika kita mencari ilmu, maka kebodohan itu akan hilang dan terganti dengan ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ketika kita memiliki ilmu, pada suatu hari, pada suatu saat, kita akan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain pun menjadi
memiliki ilmu atau menghilangkan kebodohan dirinya. Lalu yang ketiga yaitu menghidupkan agama dan mendirikan Islam. Maksudnya gimana, Bu? Menghidupkan agama dan mendirikan Islam ini, kalian pernah dengar kan seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang tokoh Islam yang sudah jelas hafiz, seorang hafiz. Kemudian beliau itu sangat terkenal dalam dunia kedokterannya, sampai dikenal di dunia barat namanya itu. Nah, itu kan dengan ilmunya itu, beliau menghidupkan agamanya. Agama apa? Agama Islam. Jadi terkenal dengan, oh ini nih dokter, beliau itu tokoh Islam loh. Nah, jadi agama Islam itu menjadi hidup, menjadi terlihat oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan badan. Akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara gratis. Badan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan badan yang sempurna. Lalu bagaimana cara mensyukuri akal dan badan tersebut? Yang pertama sudah pasti dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian lalu hal apa lagi? Bukan hanya sekedar ucapan hamdalah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi juga dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Yaitu dengan mencari ilmu, dengan menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Karena di akhirat nanti semua yang Allah berikan kepada kita secara gratis akan dipertanggungjawabkan. Akal kita digunakan untuk apa? Berpikir apa? Misalkan kalau kita gunakan untuk belajar, alhamdulillah, berarti kita terbebas dari api neraka. Lalu badan kita digunakan untuk apa? Misalkan tangan kita digunakan untuk pemegang buku. Mata kita digunakan untuk membaca pelajaran, atau memurojaah ayat Al-Quran, atau untuk menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah mata kita, tangan kita, jika kita gunakan dengan baik, khususnya di sini untuk digunakan mencari ilmu, maka insya Allah kita akan selamat dari api neraka ketika dihisab semua apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu tentang niat menurut Syekh Al-Jarnuji. Paham ya? Ada 4. 1 untuk mencari ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan, ketiga menghidupkan agama, keempat mensyukuri nikmat akal dan badan. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah? Misalkan, semua hal yang kita lakukan pasti ada tata caranya, pasti ada hal-hal yang harus diperhatikannya agar kegiatan tersebut sukses. Misalkan, kita bermain sepak bola, pasti kita akan belajar dulu bagaimana cara menendang bola yang baik, bagaimana urutan orang-orangnya agar pertandingan tersebut berjalan dengan baik, seperti itu kan, sampai ada pelajaran olahraga untuk sepak bola itu untuk agar kegiatan olahraga tersebut, kegiatan sepak bola tersebut berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, menghasilkan skor yang baik misalkan. Nah, begitupun dengan mencari ilmu, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Berkah itu apa? Menjadi manfaat oleh kita, tidak hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan yang ada di otak kita, tapi juga bisa bermanfaat, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih biar ilmu itu berkah? Yang pertama, sudah kita bahas tadi, yang paling penting, yang paling utama adalah niat. Ketika kita niatnya bukan yang 4 tadi yang sudah kita bahas, misalkan niatnya agar saya menjadi orang kaya, ya sudah, kita yang akan kita dapatkan mungkin kaya, betul, menjadi orang kaya, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain misalkan ilmunya, atau tidak bermanfaat di akhirat kelak, tidak membantu kita memasuki surga, seperti itu. Itu untuk urusan niat. Lalu di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memilih ilmu, guru, dan teman.
ilmu yang seperti apa yang harus kita pilih, itu sudah pasti kalian bisa membedakan. Sekarang sudah besar, bisa membedakan mana sih ilmu yang bermanfaat untuk kita, mana sih ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita. Misalkan ilmu yang bermanfaat sudah pasti ilmu agama, ilmu yang ada di sekolah, pasti guru memberikan ilmu yang baik. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang seperti apa? Contoh yang paling terlihatnya, misalkan ilmu mencuri, misalkan ada tuh kan di film-film belajar mencuri misalkan. Nah, itu adalah ilmu yang tidak boleh kita pilih. Ataupun misalkan ilmu bermain game. Tidak apa-apa bermain game, tapi yang tidak baik itu ketika games tersebut membuat kita melupakan semua hal yang kita kerjakan. Harusnya kita belajar, malah memainkan games. Berarti ilmunya itu bukan ilmu yang baik. Lalu memilih guru. Di sini gurunya juga kita pilih. Misalkan bukan guru yang mengajarkan untuk meninggalkan sholat, tapi kita pilih guru yang memerintahkan kita untuk sholat atau melakukan kita untuk kebaikan, intinya seperti itu. Dan teman juga harus pilih-pilih. Kenapa harus memilih teman? Karena ketika kita mendapatkan teman yang baik, ketika kita mendapatkan teman yang rajin, misalkan kita akan terbawa rajin. Tapi ketika kita memiliki teman yang malas, kemudian inginnya main terus, gak ada belajarnya. Nah, tentu kita pun akan terbawa seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Lalu yang kedua, menghormati ilmu dan guru. Nanti Ibu bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu tekun dan semangat. Yang terakhir yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan semua usaha dan doa kita kepada Allah. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Ketika kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa, maka kita tawakalkan hasilnya kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, misalkan kita udah belajar terus-terusan tapi kita nggak pinter, udah berdoa, udah belajar terus-terusan tapi ilmu kita belum bertambah, itu tidak apa-apa, kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena yang Allah nilai adalah bukan kepintaran kitanya, bukan hasilnya, tapi dari usaha kita, dari doa kita, dari usaha kita, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hal yang harus diperhatikan adalah menghormati ilmu. Bagaimana menghormati ilmu itu? Salah satunya itu dengan menghormati guru. Di kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan cara menghormati ilmu, diantaranya itu jangan berjalan di depan guru, kemudian jangan duduk di tempat guru, jangan berbicara yang macam-macam atau yang tidak penting. Lalu yang terakhir, pada intinya lakukan hal-hal yang membuat guru itu rela atau ridho, karena ridho guru itu karena ridho Allah, terdapat pada ridho guru juga. Jangan membuat guru marah seperti itu. Dan menjunjung tinggi perintahnya, lakukanlah perintahnya. Ini merupakan hal-hal yang diperhatikan oleh ulama-ulama terdahulu ketika menuntut ilmu, sehingga ketika mereka besar, mereka juga menjadi ulama-ulama besar, menjadi imam-imam besar. Inilah hal-hal yang mereka lakukan, kenapa mereka bisa mendapatkan ilmu yang berkah, sehingga mereka pun menjadi seorang imam, seorang ulama yang dikenal sampai sekarang. Lalu yang kedua, dari menghormati ilmu itu adalah memuliakan kitab. Kitab itu apa? Memuliakan buku. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk memuliakan kitab? Yaitu mengambil kitab dalam keadaan suci. Di sini ada cerita dari Syekhul Imam Syamsul Aimah Asyarkhasi. Pada suatu malam, beliau itu mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah dahulu. Nah, Syekh Imam ini terkena sakit perut seperti itu. Jadi sering kentut. Nah, ketika mengulang pelajaran itu, karena beliau selalu mengambil kitab dalam keadaan suci,
Beliau sampai mengulang wudhu sampai 17 kali dalam satu malam tersebut. Supaya apa? Supaya terjaga keadaan sucinya. Sebab ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ilmu Allah akan semakin cemerlang bila dibarengi dengan wudhu. Lalu yang kedua, dijelaskan dalam kitab itu, dengan memuliakan kitab yaitu jangan membentangkan kaki ke arah kitab, karena tidak sopan. Lalu yang ketiga, meletakkan Al-Quran dan kitab-kitab tafsir di atas buku-buku lainnya. Ada suatu ulama dahulu sebelum ketika mencari ilmu, dia meletakkan tempat tinta. Kalau dulu kan bukan menggunakan pulpen tapi menggunakan tempat tinta. Nah, tempat tinta itu beliau simpan di atas bukunya, di atas kitabnya. Lalu gurunya itu memarahinya, ilmu kamu tidak akan bermanfaat, seperti itu. Kenapa? Karena dia meletakkan hanya tinta pulpen diletakkan di atas bukunya, di atas kitabnya. Gurunya itu memarahinya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh meletakkan barang-barang di atas buku kita, barang-barang yang tidak bermanfaat, apalagi di atas Al-Quran. Simpan Al-Quran di bagian paling atas. Kemudian, apalagi kita duduk di atas tempat buku, itu sangat-sangat tidak memuliakan kitab. Berarti kita tidak menghormati ilmu. Lalu, memuliakan kitab yang selanjutnya itu menulis dengan tulisan yang jelas. Kenapa kita harus menulis dengan tulisan yang jelas? Karena nanti tulisan tersebut akan kita baca lagi. Ketika kita tidak menulisnya dengan jelas, berarti kita tidak bisa membacanya lagi. Sudahlah hilang ilmunya. Lalu yang ketiga, jangan memilih ilmu sendiri. Ini salah satu tips kenapa ulama dahulu sukses ilmunya berkah, yaitu tidak memilih ilmu sendiri, tapi mereka membiarkan guru-guru para ulama itu untuk menentukan ilmunya yang akan dipelajari oleh muridnya. Kenapa? Karena guru lebih tahu terhadap ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada muridnya itu. Ini bab tekun dan semangat. Apa saja sih cara tekun dan semangat itu? Yang pertama, mengulang pelajaran. Waktu yang tepat untuk mengulang pelajaran yaitu setelah maghrib dan pada waktu sahur. Yang kedua, bercita-cita luhur. Kita harus memiliki cita-cita agar apa? Agar ketika kita menuntut ilmu, kita menjadi semangat. Lalu yang terakhir, berusaha sekuat tenaga dalam mencari ilmu. Pokoknya sekemampuan kita untuk mencari ilmu. Ketika kita masih bisa untuk mencari ilmu, terus semangat, terus lakukan. Ketika kita mengerjakan matematika tapi tidak bisa, terus kerjakan, terus latih sampai sekuat tenaga kita. Seperti itu, agar bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Lalu yang terakhir, dijauhi sebab kemalasan. Kira-kira apa saja ya sebab kemalasan? Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim disebutkan bahwa sebab kemalasan itu salah satunya yaitu terlalu banyak makan. Nah, itu terlalu banyak makan bisa menyebabkan kemalasan. Lalu terlalu banyak melakukan dosa juga termasuk dari sebab kemalasan. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak turun bagi orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan atau dosa. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar ketika belajar ilmu. Terus jangan terlalu banyak makan, dan ada juga jangan terlalu banyak tidur. Nah, itu tadi sampai situ hal-hal yang harus kita pelajari, adab-adabnya dalam mencari ilmu. Nah, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah kami para pencari ilmu yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat,
sehingga membawa kami, keluarga kami, dan guru-guru kami berkumpul di surgamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat ke WA Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat.